Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'da. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah bahwa sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, bulan yang penuh berkah, penuh dengan kenikmatan, di mana kita disyariatkan untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan dengan menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Satu keberuntungan bagi kita semua andaikan Allah menyampaikan usia kita, memanjangkan usia kita sehingga bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena itulah setiap kali tiba bulan Rajab, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperintahkan kepada kita supaya memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan barokah di bulan Rajab, berikan barokah di bulan Sya'ban, dan panjangkan usia kami sehingga usia kami sampai bulan suci Ramadan, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sahabatku dimanapun berada yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang seringkali menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat kita, utamanya adalah masyarakat awam, seputar Ramadan, yakni kaitannya dengan bacaan niat ketika bulan suci Ramadan tiba. Sebagian di antara saudara-saudara kita ada yang membaca dengan di fathah pada lafaz Ramadhana, ada juga yang membacanya dengan kasrah. Pun pula pada lafaz hadhihi sanati itu ada yang membaca kasrah dan ada juga yang membaca dengan fathah. Sebagian di antaranya karena mungkin hanya mendengar dari para ustadz, para kiai, dari para masyayikh kita seringkali berdebat antara satu dengan yang lainnya. Bahkan debatnya itu kadang-kadang tidak sampai pada ujung karena memang tidak sama-sama tidak tahu, hanya sama-sama mengandalkan bahwa ini adalah menurut kiai ini begini, menurut kiai ini begini, atau hanya sekedar dia mendengarkan dari radio, hanya mendengar misalkan dari seseorang atau imam sholatnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh sebab itulah perlu untuk saya sampaikan kaitannya dengan masalah niat ini. Jadi ada sebagian di antara kaum muslimin itu yang baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Ini diperbolehkan dan inilah yang utama. Jadi ketika kita niat, itu yang paling utama sesungguhnya adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, yaitu dengan memudhafkan lafaz ramadhani pada hadhihi sanah. Karena kalau dibaca ramadhana itu berarti mewakafkan atau berhenti pada lafaz ramadhana, syahri ramadhana, fardhi syahri ramadhana, berarti berhenti di situ kalau dibaca na. Mengapa? Karena Ramadhana itu adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ketika dibaca jar, maka di situ hukumnya tanda jarnya itu adalah dengan menggunakan fathah. Namun ketika kita memudhafkan lafaz Ramadhana dengan hadhihi sanah, maka lafaz Ramadan itu hukumnya menjadi munsharif, sehingga di situ syahri ramadhani bukan ramadhana, itu ya. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, itu berarti ramadhani itu mudhaf kepada lafaz hadhihi sanah. Nah, ini versi yang pertama ya. Jadi ini versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua adalah membaca lafaz ini
nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Ini harus dicatat. Jadi ada versi yang diperbolehkan untuk membaca niat ini dalam kaidah ilmu nahwu loh ya, ini tentunya bukan dalam kajian yang lainnya. Jadi boleh dengan menggunakan ramadhana hadhihi sanata, itu boleh dalam kajian ilmu nahwunya dengan dasar bahwa ketika fardhi syahri ramadhana itu berhenti di situ sehingga ghairu munsharif, hukumnya di situ adalah dengan di fathah huruf akhirnya. Kemudian lafadz hadhihi sanah dibaca dengan hadhihi sanata, bukan hadhihi sanati. Mengapa? Karena hadhihi sanata itu menjadi dzaraf, gitu ya. Itu menjadi dzaraf sehingga nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhu lillahi ta'ala. Hadhihi sanah itu menjadi dzaraf sehingga kita membaca dengan di fathah. Nah, itu dua versi yang sesungguhnya dalam kajian ilmu nahwu itu diperkenankan, artinya diperbolehkan. Boleh kita membacanya fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, boleh juga di situ fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Itu versi ilmu nahwunya. Adapun di kalangan awam itu kadang-kadang ada juga yang membaca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Maka sesungguhnya kalau dalam kajian ilmu nahwu itu kurang tepat, karena tidak ada alasan yang bisa dibenarkan ketika hadhihi sanah itu kemudian dibaca dengan hadhihi sanati kalau syahri ramadhana, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita meninjau dari sisi faidahnya yang paling tepat itu kira-kira menggunakan fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati atau fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Maka menurut para ulama ini sebagaimana disebutkan ya, qauluhu ramadhana hadhihi sanah bi idhafati ramadhan ila ismil isyarah litakuna al-idhafatu muayyanatan likaunihi ramadhana hadhihi sanah likaunihi ramadhana hadhihi sanah. Jadi proses penyandaran dari lafadz Ramadan kepada isim isyarah itu supaya mengkhususkan bahwa yang kita niatkan itu adalah puasa Ramadan di tahun ini, gitu ya. Likaunihi Ramadan hadhihi sanah, karena memang ketika kita niat itu ya kita khususkan pada bulan Ramadan di tahun ini, bukan di tahun yang lain. Nah, jadi penyandaran pengidhofan Ramadan kepada lafadz kepada isim isyarah yang berada di belakangnya yaitu syahri ramadhani hadhihi sanah itu supaya mengkhususkan Ramadan ini dengan tahun ini. Nah, bagaimana kemudian kalau seandainya itu dibaca ramadhana kemudian hadhihi sanah itu sebagai dzarafnya? Ada qaul ulama ya, qaul ulama ini penjelasannya wa aidan ala adamil idhafah takunu hadhihi sanah dzarfan ya. Jadi ada yang menggunakan tanpa dimudhafkan tetapi ini hadhihi sanah itu menjadi dzaraf. Lah bagaimana kemudian kaitannya dengan itu? Wa huwa fasidun ya. Wa huwa fasidun li anna dzarfan niyah al-lahdhah allati waqa'at fiha min al-lail la lisana la asana. Nah, itu dari sisi tinjauan maknanya menurut keterangan yang ada di sini ya, menurut keterangan ulama itu tidak tepat, fasidun, rusak itu ya, rusak. Mengapa? Karena dzaraf ya, penyandaran niat itu hanya sebentar ya, niat itu kan hanya sebentar, bukan pada asana. Jadi niat itu nggak ada semahari semalam, nggak ada semalam, malah hanya sangat sebentar sekali. Karena itu ketika disandarkan kepada asana itu menjadi tidak tepat. Nah, inilah
yang harus kita pahami di tengah-tengah kalangan masyarakat kita. Bagi para imam-imam mungkin bisa menjelaskannya kepada saudara-saudaranya, kepada para makmumnya. Baik itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Mungkin ada keterangan yang salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, hanya sekedar berbagi sepengetahuan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.